Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Bloodhound, yaitu episode 5. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, bisa cek saya di channel saya ya. Oke, tanpa banyak cincong lagi, ayo kita langsung ke ceritanya. Episode 5 bermula melanjutkan ketegangan kemarin saat Gunwo CS kejar-kejaran di bawah tanah. Tanpa diduga, karena takut ditangkap oleh para anak buah Pak Kim, Gunwo menurunkan 6 kardus uang. Begitu juga dengan Wojin dan Hyunju yang membuang tas berisi emas dan uang dolar tersebut. Setelah membuang tas berisi emas batangan dan uang tersebut, barulah Wojin dan Hyunju bisa berlari dengan kencang dan masuk mobil. Mereka pun berhasil melarikan diri dari para preman tersebut. Di tempat lain, anak buah Pak Choi sedang melaporkan hasil penyelidikannya. Dia melaporkan bahwa kekuasaan Pak Kim sekarang sudah seantero jagat. Bahkan atlet dan polisi juga banyak yang minjem uang dari dia. Di sini, Pak Choi juga menceritakan kisah Pak Kim. Ternyata sebelum bekerja di Pak Choi, Pak Kim ini adalah seorang narapidana. Dan setelah Pak Kim menyerang Pak Choi, Pak Kim mendirikan Smile Capital menggunakan uang dan surat utang milik Pak Choi. Ceritanya ini pagar makan tanaman lah. Tak lama mereka mendapatkan kabar bahwa Gunwo CS diserang oleh anak buah Pak Kim dan kehilangan berkas-berkas dari dalam berangkas. Di tempat lain, Beom baru berhasil melepaskan klaim menggunakan tenaga saja. Tapi, satu ahli pisau milik Pak Choi sudah mengintai dia dan memata-matai rumah sakit milik Pak Kim. Gunwo CS telah sampai di kediaman Pak Choi dan sedang memindahkan box-box uangnya. Pak Choi benar-benar sangat khawatir dengan keadaan Hyunju. Dia menanyai Hyunju berulang kali hingga Hyunju menangis karena merasa gagal memenuhi tugas dari Pak Choi dan juga merasa bersalah. Scene berganti. Pak Kim sedang menerima laporan dari tangan kanannya mengenai keadaan Beom dan mengenai mobil milik Hyunju. Dia benar-benar dimarahi habis-habisan karena gagal mengambil semua uang milik Pak Choi. Dan dia disuruh mengerahkan anak buah untuk berjaga di rumah sakitnya Pak Kim dan disuruh memata-matai si penasihat Pak Kim. Pak Kim mencurigai sudah ada anak buah dari Pak Choi yang mengikuti dia. Dan pasti orang itu bukan ketua, tapi wakil tim pisau yang menggunakan motor. Si tangan kanan disuruh menghalangi jalannya dan menangkap dia. Melawan Hyunju saja dia tidak bisa, apalagi mengalahkan orang yang sudah berpengalaman begitu. Berpikir secara logis kan tidak mungkin, tetapi kalau di film mah bisa saja ya. Pagi harinya, Gunwo datang ke rumah Pak Choi dengan berlari. Sekalian olahraga nih. Pas sampai, Pak Choi mengajaknya bicara. Pak Choi mulai menceritakan tentang Hyunju. Pak Choi juga memberitahu Gunwo kalau uang muka yang 100 juta itu sudah dianggap lunas lah oleh dia. Karena Gunwo telah mengantarkan uang Pak Choi dengan selamat. Dia juga menyuruh Gunwo untuk pergi tinggal di Pulau Jeju. Soal biaya hidup nanti, dia akan memberikan modal. Baik banget dah bos yang satu ini. Tetapi, Gunwo menolak semua itu dan berkata akan membantu menangkap Pak Kim dan mengabdikan dirinya untuk Pak Choi. Saat ditanya alasannya Gunwo, dia hanya menjawab untuk membalas budi. Siang harinya, Gunwo CS mendatangi restoran sashimi untuk makan siang. Si ahli pisau sendiri yang membuatkannya untuk mereka. Tanpa disangka, Wojin bisa menilai dengan sempurna hasil karya si ahli pisau tersebut. Dia pun merasa senang dan memberikan mereka makan secara gratis lah begitu. Selanjutnya, mereka membahas akan menangkap si penasehat Pak Kim dan membunuh Beom. Tak lama, datanglah wakil ketua si ahli pisau. Namanya Lee Du-yeong, tapi kita panggil saja wakil ketua ahli pisau lah supaya lebih gampang. Mereka mulai membahas hal-hal yang berhubungan dengan Pak Kim. Inti pembahasannya, semua orang setuju untuk menyerang dan membunuh Pak Kim. Mereka juga berencana untuk menyerang si penasehat malam itu. Gunwo dan Wojin akan mengikuti si ketua, sedangkan Hyunju akan mengikuti si wakil, karena mereka bisa bawa motor dan punya banyak kesamaan.
Di sini juga diketahui kalau si ahli pisau ini juga seorang marinir. Wojin dan Gunwo pun langsung memberi hormat kepadanya. Tapi mereka malah dihukumlah begitu. Tapi ya ternyata dia adalah senior dari Wojin dan Gunwo di dunia marinir. Selesai makan, mereka mulai bersiap-siap. Gunwo dan Wojin mulai dilatih menggunakan pisau oleh si ketua. Dan Hyunju pergi ke dealer motor besar. Yang pasti gratis lah. Setelah memilih, dia mulai dilatih untuk memukul saat masih di atas motor. Weh, ternyata anak geng motor juga ada cara latihannya ya. Gunwo dan Wojin pun diajari cara melawan ahli pisau lah. Antara orang ahli dan bukan, konon diketahui dari cara memegang pisaunya. Apakah benar? Tolong komen ya. Mimin juga nggak tahu sih. Malam harinya, mereka mulai beraksi. Sebelum jam pulang kantor si penasehat, si wakil ketua dan Hyunju telah bersiap di posisi. Begitu juga dengan timnya si Gunwo yang sudah bersiap di tempat pengintaian. Saat sedang mengintai, si wakil ditelepon oleh istrinya. Benar-benar keadaan darurat. Tak lama, datanglah si penasehat dan mereka berdua berniat menyerangnya. Namun saat ini, mereka tidak mengetahui kalau ada tim keamanan untuk melindungi si penasehat ini. Gawat darurat nih. Tapi, si wakil berhasil menggorok leher si penasehat setelah diprovokasi dengan menyalakan senter ke arah matanya. Namun ketika hendak melarikan diri, dia ditabrak juga hingga terjatuh dari motornya. Awalnya, si wakil sudah dihajar habis-habisan. Tapi saat hendak dibawa, Hyunju datang dan langsung menerapkan latihan memukul dari atas motor yang dipelajarinya tadi siang. Sekarang, tim ketua dan dua anak buah barunya yang mulai bergerak. Mereka langsung memasuki rumah sakit milik Pak Kim dan hendak membunuh Beom. Sekedar informasi, anak buah yang disuruh Pak Kim untuk membantu menjaga keamanan Beom telah dihajar oleh si Beom sendiri. Saat hendak menaiki lift, mereka berpapasan dengan si tangan kanan milik Pak Kim. Mereka bertiga pun berusaha naik lewat tangga darurat. Sedang si tangan kanan malah sibuk lihat aplikasi investasi online-nya yang sedang mendapatkan kenaikan. Di lantai atas, anak buah yang berjaga malam semakin banyak orang. Pokoknya tegang banget nih. Setelah berhasil menculik si tangan kanan, perbuatan mereka dilihat oleh seorang penjaga dan suster yang berjaga. Mereka pun berhasil keluar dari rumah sakit tersebut dan membawa si tangan kanan ke tempat penyekapan setelah beradu tinju sedikit. Pak Choi yang dalam perjalanan ke tempat penyekapan menelpon anak buahnya dan memberitahu kalau Hyunju CS harus ikut melihat proses penyekapan. Hal itu benar-benar membuat dua ahli pisau kebingungan. Tetapi karena perintah atasan, mereka langsung menyanggupi saja. Di tempat lain, Pak Kim sedang mengawasi CCTV kejadian penculikan. Tetapi setelah menelusuri, tidak ada rekaman yang memperlihatkan dengan jelas keadaan saat itu. Di tempat penyekapan, Gunwo CS sudah menyiapkan air garam yang diminta. Saat hendak kembali, mereka ditahan dan disuruh melihat segala proses yang ada. Proses interogasi pun dimulai. Si wakil menyalakan mesin gerinda, tetapi seperti bukan juga. Dia menggunakan mesin itu untuk melukai paha si tangan kanan. Mereka menyiksa si tangan kanan tanpa membuka matanya. Setelah membuat luka di pahanya, mereka meletakkan air garam di luka tersebut. Gunwo CS benar-benar tidak sanggup melihat hal tersebut, tetapi tak bisa berkata apa-apa. Setelah membuat luka yang ketiga, Hyunju tidak mampu menahan rasa mualnya dan langsung berlari keluar ruangan, serta memuntahkan isi perutnya. Gunwo yang khawatir langsung menghampirinya. Saat itulah Pak Choi sampai. Hyunju pun memarahi Pak Choi. Tapi Pak Choi mengingatkan bahwa mereka harus belajar dari hal ini. Mungkin saja salah satu dari Pak Choi atau Pak Kim yang akan mati. Pak Choi juga berpesan pada Gunwo untuk menjaga yang lainnya seandainya dia yang meninggal. Di sini Pak Choi juga mengajarkan ilmunya kepada Gunwo. Pokoknya kayak detik-detik terakhir lah begitu. Sesampainya di dalam ruangan, Pak Choi mulai menginterogasi si tangan kanan.
dia mulai membuat si tangan kanan meragukan Pak Kim dulu. Setelah berbicara beberapa patah kata, si tangan kanan sudah mulai ketakutan dan berteriak-teriak karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia pun diruqyah oleh Pak Choi dengan doa Al-Fatihah yang disapukan ke kepalanya. Salah. Dia pun ditampar untuk segera disadarkan. Setelah itu, Pak Choi berjanji akan memberikan dia uang yang cukup untuk pergi merantau ke negara lain dan memulai hidup baru di sana. Mendengar itu, dia mulai membuka mulut dan menceritakan semuanya. Perkataannya itu direkam semuanya. Bahkan sampai cerita video penelanjangan anak dari grup Il kemarin. Sampai pembangunan hotel dan semuanya. Dan jumlah orang yang telah ditelanjangi oleh si tangan kanan ini sampai saat ini sudah 50 orang. Ketika ditanya alasan mereka, katanya Pak Kim yakin setiap kelemahan bisa jadi uang. Dia pun memberitahu bahkan sampai brankas yang ada di dalam kamar Pak Kim. Sampai gangster yang biasa membantu pun diceritakan. Dan ternyata ketua gangster itu adalah mantan petarung MMA yang didiskualifikasi karena membunuh lawannya. Ketika ditanya tentang emas, hanya Beom lah yang mengetahui emas tersebut. Hanya Beom yang dianggap saudara oleh Pak Kim. Pokoknya yang lain ini anak buah lah begitu. Dan film pun berakhir. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke, see you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.